الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه وبكم في دارين آمين. وقال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر أوان بين ذلك فافعل ما تؤمر. Wazkur iz qala Musa liqaumihi. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wa qad qatala lahum qatilun. Ketika itu terbunuh di antara mereka itu satu orang. La yadri qatiluhu, dan tidak ketahuan siapa yang membunuhnya. Wa sa'aluhu ayyullaha ayyubayyinahu, dan mereka meminta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah ayyubayyinahu lahu, agar menjelaskan kepadanya siapa yang membunuh. Pada'ahu, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, innallaha ya'murukum an tazbahu baqaratan. Allah berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian menyembelih satu ekor sapi. Kalau pengen tahu siapa yang membunuhnya ini, ya, beli sapi, sapinya sembelih. Ini udah jelas belum nih? Perintah Allah jelas belum? Jelas belum? Jelas kan? Artinya mau sapinya laki, perempuan, mau belang, mau pipih, warna apa, udah jelas. Beli aja sapi, sembelih sapinya. Nah ini Bani Israel itu rewel, ya, terlalu kritis, ya. Padahal sudah jelas kan, ambil kata Allah setelah berdoa, ambil, beli sapi, sembelih. Qalu atattakhiduna huzwa, maka mereka Bani Israel mengatakan, apakah engkau ingin memperolok-olok kami? Ya, mahzuman bina, mengolok-olok kami, haitsu ujibuna bimithli dzalika, dengan cara menjawab kami yang semacam itu. Maksudnya dia kan pertanyaannya siapa yang dibunuh, siapa yang membunuh mayit ini, kenapa disuruh menyembelih sapi gitu? Nggak rasional gitu ya. Jadi Bani Israel itu rasional, nggak ada hubungannya, ya, sehingga dibilang kamu, ya Musa, kau ingin memperolok-olok kami, ya, dengan menyembelih sapi itu tadi. Qala a'udzu amtani'u billahi an akuna minal jahilin. Maka menjawab Nabi Musa, aku berlindung, aku mencegah diriku dari kepada Allah, an akuna minal jahilin, bahwa aku ini termasuk orang-orang yang bodoh. Kata Nabi Musa, enggak, bukan. Ya,
minal jahilin al mustahziin, orang yang memperolok-olok ayat. Bukan. Falamma alimu annahu azmun, maka tatkala mereka Bani Israel mengetahui bahwa perintah Allah itu azmun, ay hakun, benar, emang disuruh nyembelih sapi itu. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Mereka mengatakan, berdoalah kau kepada Tuhan, ya, kepada Tuhanmu untuk kami, menjelaskan kepada kami Maria aiman sinuha, sapinya itu umur berapa. Nah, dia mulai kritis, dia terkejepit nih. Padahal kalau dia langsung beli, dia potong udah selesai. Seperti kita Idul Kurban, sembelih kurban, ya, sapi, onta, kambing, bebas kan? Ya, yang penting umurnya cukup. Qala Musa innahu Allahu yaqulu innaha baqaratun la faridun musinnatun wala bikun saghirun. Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman innaha baqaratun la faridun, sesungguhnya sapi yang dimaksud itu la faridun ay musinnatun, bukan sapi yang tua, wala bikun, bukan juga yang perawan, kecil. Ya, saghirun awanun ainis baina dzalika, tetapi di pertengahan di antara demikian, tidak tua dan tidak juga masih baru gede, gitu ya, masih perawan itu maksudnya belum besar, di pertengahan. Awanun baina dzalik ay madhkuru minas sinina, ya, yang disebutkan daripada umurnya itu kira-kira seperti itulah. Belum tua tetapi juga tidak muda. Faf'alu ma tu'marun, ya, lakukanlah oleh kalian apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian. Bihi min zakiha, dengan perintah Allah dari menyembelih, ya, sapi kita. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Nanya lagi ya. Ya, mintalah, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu agar dijelaskan kepada kami apa warnanya. Kalau tadi umurnya, warnanya seperti apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la safra'u faqi'u launuha ay sadidu sufrati tasurrun nazirin. Mulai berat ya. Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya Allah berfirman innaha baqaratun safra'un, sesungguhnya yang dimaksud itu adalah sapi yang kuning, faqi'un launuha, ya, ay sadidus sufrati, sangat kuning, tasurrun nazirin, ya, menjadi senang orang yang melihatnya. Suruh nyari sapi yang warnanya kuningnya benar-benar kuning emas. Berat ya, ya, jadi karena dia kritis malah jadi berat ya. Pernah lihat nggak sapi kuningnya kuning emas? Berat. Ya, jadi tasurrun nazilina ilaiha bi husniha ay ta'ajjubihim, menyenangkan orang-orang yang memandang, ya, kepada sapi itu dari lantaran bagus dan mereka terkagum-kagum warnanya. Kalau menurut kita udah, dia tanya lagi, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya asaimatun am amilatun. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan kau ya Musa, jelaskan kepada kami Maria, apa itu bakar, ya, sapi itu tadi asaimatun,
sapi yang dipelihara di kandang au amilatun atau yang dipekerjakan. Ya, sapinya yang mana yang dimaksud? Innal baqarata aijin kal man'uta bima dzukira tashabaha alaina. Sesungguhnya sapi jenis yang digambarkan itu tadi, sifatnya itu tadi, tashabaha alaina, masih samar buat kami, itu belum jelas. Likasratihi, dari lantaran banyaknya. Falam nahtadi ilal maksudati, dan ya belum memberikan petunjuk apa yang dimaksud dengan sapi. Nah, ini gambaran ya tentang otak manusia seperti itu. Jadi orang sekarang ini membanggakan intelektualitasnya ini kalau kritis seperti ini. Padahal ini digambarkan dia malah menjadi berat dari lantaran ya terlalu kritis. Padahal ikut aja, suruh nyembelih sapi ya sapi. Ya. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan niscaya kami insyaallah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk ya dengan sapi itu dan ilaiha. Ya. Wa fil hadisi, dan tersebut di dalam hadis, laulam yastasnu lama bayyanat lahum li akhiril abad. Kalau saja mereka itu ya tidak minta pengecualian, ya minta penjelasan, maka tidak akan diberikan jawaban kepada mereka itu sampai kapanpun, ila akhir abad. Ya, artinya sampai kapanpun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun ay ghairu mudallatin bil amal. Allah, Nabi Musa mengatakan sesungguhnya Allah berfirman, innaha baqaratun la zalulun, sesungguhnya sapi yang dimaksud itu la zalulun. Ya, mananya ghairu mudallatin, bukan sapi yang dalam keadaan jelek, ya, bil amali, dari lantaran bekerja. Maksudnya kalau sapi disuruh untuk menggiling gandum, itu pundaknya itu ya rusak karena dipakai. Kalau dipakai buat meluku juga sama rusak. Nggak boleh, nggak boleh sapi yang pernah dipakai seperti itu, ya tambah berat. Ya, tusirul arda, yang dipakai untuk membajak tanah. Ya, taqallabaha li ziraati, ya menggarap untuk tanaman. Wal jumlatu sifatu zalulin dakhilatun fil nahyi. Ya, dan jumlah kalimat ini ya la apa itu la zalulun tusilul arda itu dakhilatun fil nahyi, masuk dalam larangannya. Wala taskil harsa, dan sapi itu juga tidak dipakai untuk menarik air. Artinya kan kalau sumur itu diputar kemudian ya ditarik sama dia, airnya diambil. Nggak boleh juga sapi yang boleh dipakai. Ya, wala taskil harsa air arda al muhayyata biziraati, yang air itu dipersiapkan untuk tumbuh-tumbuhan. Musallamatun, sapi yang cantik, minal uyubi, dari penyakit-penyakit aib-aib, wa asaril amal, dan selamat dari bekas-bekas bekerja. La siyata launa fiha ghairu launiha, ya yang warnanya itu tadi bukan seperti warna yang pada umumnya. Qalul ana ji'ta bil haq, barulah mereka mengatakan sekarang kau mendatangkan kebenaran, sekarang baru jelas. Tapi sudah menjadi berat. Sapinya tidak boleh dipakai kerja, warnanya harus warna kuning menyolok, ya ini tidak boleh ada cacat dan lain sebagainya. Jadi qalul ana ji'ta bil haqqi, aina taqta bil bayani tammi,
Ya, engkau mengatakan dengan perkataan yang penjelasan yang sempurna. Fatarabuha, maka mereka mencari sapi yang digambarkan di dalam firman Allah itu. Fawajaduha indal fatal bari bi ummihi, maka mereka mendapati satu ekor sapi itu di tangan seorang pemuda, ya, yang berada di, ya, yang berbuat baik kepada ibunya. Fashtaruha bimil imaskiha zahaban, maka diberilah sapi itu dengan, ya, sepenuh keuntungan dalam bentuk emas, ya, jadi dibayarnya dengan harga yang mahal dari lantaran emang gak ada sapi yang warnanya kuningnya seperti kuning emas menyenangkan orang yang melihatnya. Pada bahuha, maka mereka sembelih sapi yang dimaksudkan itu. Wa maka yaf'alun, hampir saja mereka tidak bisa melakukan perintah Allah itu dari lantaran sulit mencari sapi yang digambarkan. Liwala itamaniha, dari lantaran mahal harganya, karena cuma satu-satunya. Biasa kan ya, kalau sesuatu yang tidak ada lagi cuma satu-satunya itu pasti harganya luar biasa. Wafil hadithi, dan tersebut di dalam hadis, lau zabahu ay baqaratan kana, ya, la ajra'atkum, kata Nabi, seandainya mereka itu sembelih aja satu ekor sapi, ya, yang apa adanya dia beli, kemudian dia beli, la ajra'atkum, maka sudah cukup, kata Nabi. Nggak perlu ditanya umurnya berapa, warnanya berapa, pakai kerja apa belum, nggak peduli. Nah, ini termasuk mutasyaddid namanya. Jadi memberat-beratkan agama. Nah, salah satu yang dilarang ini dalam beragama. Dalam hadis yang sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, celaka orang yang mutanatti'. Apa itu mutanatti'un? Al mutasyaddiduna fil ibadah, memberat-beratkan di dalam urusan ibadah. Jadi jangan bikin gampang, bikin mudah. Yang penting ada dasarnya, ada ilmunya, tahu persis, kerjain sudah. Jangan dibikin susah, jangan dibikin berat. Ya, satu contoh nih, ada orang baru ngaji, belum lama ngaji, tadinya jagoan ngaji, nggak mau makan di warteg, nggak mau makan di restoran ayam yang digoreng yang disediakan. Kenapa? Karena dia tidak tahu menyembelihnya, maka dia nggak boleh memakannya. Itu namanya mutasyaddidun, memberat-beratkan, jadi nggak makan daging. Siapa bilang harus baca bismillah? Mana dalilnya? Afdolnya baca basmalah. Ya, ketika sahabat Nabi, ya, mengatakan, ya Rasulullah, aku mendapatkan hadiah. Ya, tapi aku tidak tahu cara mereka memotongnya. Qul bismillah, fakul, katanya. Kau ucapkan saja bismillahirrahmanirrahim, makan, katanya. Wajib dalam hukum Islam menyembelih itu di leher. Bahkan sembelihannya orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani itu halal buat orang Islam, karena dia nyembelihnya juga di leher. Yang bilang harus baca bismillah siapa? Itu namanya mutasyaddid. Jadi nggak boleh beribadah itu memberat-beratkan. Persoalan nggak doyan, nggak mau, itu lain. Tapi jangan dibilang kita nggak tahu, gitu. Apa baca bismillah apa enggak, apa itu motongnya kencing cuci tangan apa enggak, pisaunya bersih apa enggak boleh begitu.
Seorang istri ketika diberi uang sama istri suaminya, nggak boleh tanya ini uang halal apa haram. Istrinya itu nggak boleh. Kenapa? Halal semua buat istri. Seandainya memang suaminya boleh jahat, maka dosa yang nanggung suaminya. Istrinya bebas, anaknya bebas, nggak boleh ditanya. Jadi jangan mutasyadid beragama, nggak boleh. Yang dikasih suami halal semua buat istri, buat apa? Yang tanggung jawab nih, bapak, ya, yang tanggung jawab. Jadi tidak. Kenapa? Suami bakalan marah kalau ditanya. Masih pengantin baru pasti dijawab. Punya anak satu, udah mulai deket suaminya kalau ditanya. Bisa cerai bisa. Kalau ditanya halal nggak nih? Halal nggak? Enggak, kan udah dihalalin buat wanita, enak. Pandangan enak, makan kalau punya bapak. Ya, jadi nggak boleh. Mutasyadid. Halakal mutanaddimun. Ya, kata Nabi dalam hadis yang sebelumnya. Maknanya al-mutasyaddiduna fil ibadah. Jadi lau zabahu ay baqaratan kanat la ajra'atkum. Kata Nabi, kalau mereka sembelih sapi yang ada, maka memadai buat mereka itu. Lakin saddidu ala anfusihim, akan tetapi mereka memberat-beratkan urusan mereka itu. Fasyaddadallahu alaihim, maka Allah bikin berat jadi. Ya, jadi dibikin berat. Nah ini dasar tidak boleh memberat-beratkan beribadah. Mampunya segitu, ya udah segitu. Saya kasih penjelasan itu ketika turun ayat yang menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayo orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Khatib wajib nyepel. Waktu turun ayat itu, sahabat Nabi itu nggak doyan makan, nggak bisa tidur. Mana mungkin kami bisa masuk surga ya Allah, ya Rasulullah, kalau takwa itu ukurannya haqqatuqati, sebenar-benar menurut ukuran Allah. Nggak sanggup, siapa yang sanggup? Ya, maka turunlah tafsirnya ya dari ayat itu tadi, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian berdasarkan kemampuan kalian. Nah, ibarat orang angkat beban, ada yang 60 kilo, 70 kilo, 80 kilo, 100, 200, nggak masalah. Itu namanya mastata'tum, semampu kalian. Jadi jangan memaksakan orang itu mengikuti kita pada angkatan kita, jangan. Nggak mampu. Suaminya bagus, bininya disiksa, suruh ngikutin dia, nggak boleh. Kasih pemahaman sampai istrinya mau mengikuti dia. Ya, caranya seperti itu. Wa iz qataltum nafsan fadara'tum. Ingatlah kalian ketika iz qataltum nafsan, ketika ada yang terbunuh satu jiwa, fadara'tum fihi, ya, fiha, ya, maka kalian menginginkan, fihi idghamud dal fitahi, ya, fadara'tum itu ada dal dimasukkan ya pada huruf ta, ya, wazannya itu. Ai takhasamtum, maknanya fadaratum, kalian berselisih pendapat, takhasamtum, wa tadafa'tum, dan saling melemparkan tanggung jawab. Jadi ada orang meninggal gitu, mati, kata kelompok ini jangan-jangan dia yang bunuh, jangan-jangan dia, saling
menunjuk antara satu dengan yang lainnya siapa yang bunuh. Ini ayat ini cocok dengan kajian kita yang kemarin tentang bagaimana Nabi menghidupkan ibu bapaknya, kemudian beriman meninggalkan. Ini sama nih. Ini yang bunuh siapa nih? Sembelih aja sapi, ya. Jadi kalian melihat ada sebuah jiwa, sebuah yang terbunuh, kemudian kalian saling menuduh satu lainnya fiha, ya, tentang nafsan dari wallahu mukhrijun ay muzhirun ma kuntum taktumun. Sesungguhnya Allah lah mukhrijun ay muzhirun, yang menampakkan ma kuntum taktumun, atas apa saja yang kalian sembunyikan. Fadaraba bilisaniha, maka mayit itu dipukul dengan lidahnya sapi yang disembelih tadi. Sapi diambil lidahnya, dipukul ke mayit. Au'ad bidambiha, ada yang mengatakan ujung ekornya. Ekornya dipotong, tepuk oleh orang yang mati itu tadi. Fahayyun, hidup orang. Wa qala qatalani fulanun wa fulanun libni ammihi, yang bunuh saya si fulan sama si fulan, ya, putra dari pamannya. Wa mata, matilah dia di sana. Ini kelasnya Nabi Musa, ya, ini kelasnya Nabi Musa. Pakai jinang atau pakai buntut, ini ada beberapa riwayat. Bang, siapa yang bunuh kamu? Si A, si B, saudaranya dia, jadi sepupunya dia, anak pamannya yang bunuh. Nah, kalau ayat ini menjelaskan menghidupkan orang yang sudah mati, apakah kita nggak beriman? Ya, pelajaran kita yang lalu tentang Al-Anwarul Muhammadiyah, apa kita nggak beriman? Ketika Allah memberikan karunia, ya, bahwa Nabi menghidupkan kedua orang tuanya, dan Nabi, ya, menyaksikan beriman dari kedua orang tuanya, dan Nabi ketika berkumpul, ya, wa annahu masrur, Nabi bercahaya, senang gembira setelah mengislamkan ibu bapak. Ya, walaupun dalam derajat hadis itu dikatakan hadis itu dhaif, tapi dhaifnya itu bukan matanya. Yang dhaif itu adalah rijalul hadis, sanadnya itu. Kenapa matanya tidak dhaif? Ayat Al-Quran menjelaskan orang yang di bawah Nabi Muhammad bisa. Kan Nabi jenderalnya para rasul, anak keduanya bisa. Nabi Isa bisa menghidupkan putranya Nuh, dihidupkan kembali, karena dia ingin mengatakan dirinya Rasul. Nah, maka ini menjadi wajib kita memahaminya. Ya, jangan mengikuti pendapat walaupun yang mereka argumentasikan itu hadisnya sahih. Ya, dalam hal yang semacam ini ada kajian yang lebih kuat ketimbang memasalahkan tentang derajat antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Pada kajian mustalahul hadis, bagaimana kedudukan hadis sahih dengan hadis yang dhaif? Lebih bagus hadis yang sahih. Hadis dhaif itu li fadailil amal saja. Tapi pada kajian ini bukan membicarakan tentang derajat hadis, tapi substansinya. Berbicara tentang substansi bahwa Al-Quran menjelaskan tentang nabi-nabi bisa melakukan. Ya, ini penting dalam akidah kita, dan ini menjadi sebuah tameng. Kebetulan betulnya kajian kemarin dengan ayat yang sekarang ini selaras. Jadi, ya, wallahu mukhrijun ay muzhiru ma kuntum taktumuna min amrina.
Allah lah yang mengeluarkan, yang menampakkan apa yang kalian sembunyikan min amriha, dari masalah pembunuhan itu. Wahada i'tiradun. Kalimat ini wa isqataltum sampai taktumun ini ada i'tiradun. Kalimat i'tirad ya, kalimat sisipan. Wa huwa awwalu kisati, padahal inilah ayat yang menceritakan awal kisahnya. Kan tadi diceritakan tuh cari sapi, sapinya begini. Padahal buat apa sapinya? Nggak dijelaskan. Padahal yang dimaksud ini ada orang yang terbunuh, tidak ada yang ngaku yang membunuh, dan terjadi permusuhan antara kabilah. Baru dijelaskan yang tadi, namanya kalimat ini i'tirad dalam bahasa. Itu bisa, itu seni. Ya, kan di dalam teori penulisan karya ilmiah itu boleh menyampaikan sesuatu itu berdasarkan runtut sistematika dan urutan kisah. Tetapi boleh disampaikan dengan membuat kesimpulan baru menceritakan uraiannya. Itu boleh, sah dalam teori yang modern. Al-Quran sudah ngomong semacam itu, bercerita tentang sapi rumit, masalahnya apa? Baru sekarang dicerita. Ada yang mati, siapa yang dipukul? Pulang, ya, mati lagi. Seperti hanya Nabi Isa menghidupkan sebagai bukti kerasulan. Siapa yang membunuhmu? Semua orang ketika melihat pada waktu itu, nah ini jangan-jangan ini orang belum mati di kuburannya. Nggak percaya dia. Coba kau hidupkan putranya Nuh. Itu ya sesuatu yang luar biasa. Subhanallah. Saya senang. Males rasanya Anda di sini karena memang kajian kita itu yang kemarin itu penting banget tuh. Kita digorok gitu di media sosial itu. Padahal dia ustaz, ya, padahal dia tokoh, tapi dengan bangga mengatakan ya ibunya Nabi, bapaknya Nabi itu di neraka jahanam. Untungnya apa disampaikannya? Padahal ada kajian yang anti kaisanya dan ini substansinya. Ya. Faharaman mirasa ya wa qatala, maka diharamkanlah keduanya itu untuk mendapatkan warisan dan dibunuh orang. Nah ini hukum waris ini yang ada di dalam hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu dari zaman Nabi Musa itu sama. Kalau orang membunuh ya, maka yang memberi waris maka dia tidak mendapatkan waris. Nah ini pertanyaan ini, lah kan yang membunuh sepupunya kok ahli waris? Ya, kan yang membunuh fulan anak pamannya kok ahli waris? Ini memang dianggapnya kita ngerti. Begini maksudnya. Kalau kita punya anak, ketika kita meninggal, maka ahli warisnya itu anak kita. Tapi kalau kita tidak punya anak, ahli warisnya itu istri kita, ibu bapak kita. Kalau istri kita sudah nggak ada, ibu bapak nggak ada, maka paman kita yang menjadi ahli waris. Kalau paman kita nggak dapat, nah sepupu kita jadi ahli waris kita. Ini yang dimaksud. Ya, jadi kan sesaudara sepupu itu hukumnya begitu. Dia boleh menikah, boleh menikahkan, dan boleh bisa jadi dia asabah mendapatkan warisan. Pada saat tidak ada anak, ibu bapak tidak ada, warisan ke kanan paman bibi nggak ada,
ya mau nggak mau ke anaknya paman. Ini yang dimaksud bahwa taharrama, ya maka ya haram keduanya al-miras, ya mendapatkan warisan itu tadi, waqutila, dan dua-duanya pun waqutila, dan keduanya itu dibunuh. Ini hukum dulu ya. Jadi kalau Nabi mengatakan an-nafsu bin nafs, nyawa dibayarnya ya al-anfu bin anfi, al-lisan bin lisan. Dari dulu udah begitu di dalam Taurat. Begitu juga tentang waris. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, kadzalikal ihya'u yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kadzalikal ihya'u, seperti demikian itulah kehidupan. Yuhyillahu al-mauta, Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Orang yang sudah mati Allah bisa hidupkan. Wa yuriikum ayatihi, Allah perlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya. Ya. Dalailah qudratihi, dalil-dalil kekuasaan Allah, la'allakum ta'qilun, agar kalian bisa memikirkan. Ini maksudnya gitu. Orang-orang ateis, ya, orang-orang ateis dan orang-orang yang tidak taat beragama itu mengatakan enggak ada hari kiamat itu dihidupkan kembali. Itu tandanya mana? Mati itu ya mati, karena kelahiran dan kehidupan itu adalah siklus kehidupan gitu. Mana bisa orang yang sudah tulang belulangnya itu kemudian dihidupkan, bisa hidup kembali? Dari mana hidupnya? Enggak bisa. Allah mengatakan jangankan nanti, ini udah mati nih, udah lama, bisa dihidupkan, apalagi nanti. Biar kamu lihat. Jadi yurikum ayatihi, Allah tunjukkan bahwa nanti ada kehidupan, dan buat Allah itu kecil menghidupkan sesuatu yang mati sama yang tidak ada kemudian dihidupkan gampang saja. Maka lebih mudah menghidupkan yang sudah ada. Kita tadinya nggak ada, dibikin ada itu sulit, nggak ada bahannya. Tapi kalau udah mati dibikin hidup, yang nggak ada instrumennya aja bisa dihidupkan, apalagi yang tadinya memang tidak. Ya, la'allakum ta'qilun, ya, niscaya kalian ya memikirkannya. Tadabbaru, ya, mereka memperhatikan. Wa ta'lamuna annal qadira ala ihya'in nafsi. Kalian dapat mengetahui annal qadira ala ihya'in nafsi, bahwa sesungguhnya Allah yang kuasa itu menghidupkan setiap jiwa. Wahidatun qadirun ala ihya'in nufusin katsiratin fatu'minun. Ya, Allah yang esa, yang maha kuasa ala ihya'in nufusin, untuk nufusin katsiratin, menghidupkan jiwa-jiwa yang jumlahnya besar. Fatu'minuna, ya, maka mereka menjadi beriman. Ya, waktu melihat itu beriman. Orang mati dihidupkan. Subhanallah, kalau saja kita dulu hidup di zaman itu, kita bisa lihat hidup dia ngomong, habis itu mati lagi. Termasuk juga yang pernah kita ceritakan ketika dia melanggar perintah Taurat itu berubah, ya, jadi monyet, berubah menjadi babi, ya, 40 hari mati. Itu sebenarnya ya pada umat-umat terdahulu itu seperti itu. Subhanallah. Nah, kan udah gini, fatu'minuna, maka mereka beriman tuh. Pengikutnya Nabi Musa itu mulai tuh banyak. Ternyata berikutnya summa qasat qulubukum, kemudian keras hati mereka. Ya, summa qasat qulubukum.